Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai perseptron. Saya kasih judul. Ya, jadi hari ini kita membahas perseptron. Apa itu perseptron ya? Mungkin kita lihat gambarnya aja ya di Google daripada saya menggambar sendiri. Nah, ini gambar-gambar, contoh gambar perseptron itu seperti ini. Jadi, ya. Ya, jadi apa yang dimaksud perseptron itu ada satu ini aja ya, satu neuron ya. Hanya ada satu neuron, terus kemudian ada input-inputnya. Ya. Untuk input-inputnya itu tidak dihitung sebagai neuron ya, hanya ini aja. Jadi inputnya bisa banyak di sini ya. Terus display simbol X1 sampai XM. Terus ini langsung output nanti Y. Y-nya dia langsung output. Terus ada W itu bobot. W itu bobot-bobotnya. Jadi setiap input nanti akan dikalikan ke bobot, masuk ke Y di sini akan dijumlahkan ya. Ini ada, mungkin bisa dibaca di sini penjelasan perseptron. Jadi perseptron itu adalah jaringan saraf tiruan yang paling awal ya. Dia pertama kali diusulkan. Ya, pertama kali diusulkan. Jadi gambarnya seperti ini bisa banyak sekali inputnya, tapi outputnya cuma satu. Ya, outputnya cuma satu. Di input di sini ya cuma masukkan input aja ya, tidak ada proses apapun. Not input ya. Nah, not input tidak memproses apapun. Terus kemudian ada bobot ya, WI di sini ya, bobot-bobotnya. Nah, ada bobot. Terus kemudian masuk ke node output. Ya, ada masuk ke node output ya, cuma itu aja. Terus diproses. Semuanya nanti diproses di node output. Dan ini rumusnya ini. Rumusnya ini adalah jadi bobotnya bobot ke I kalikan input ke I. Kemudian dijumlahkan mulai dari I-nya dari 1 sampai M. Jadi ini tadi prosesnya seperti ini ya. Jadi inputnya tadi kan X1. X1 kalikan W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 dan seterusnya sampai XM kali WM ya. Di sini nanti terus keluar sebagai output. Dah gitu aja. Ini adalah yang paling sederhana ya. Ya. Jadi M-nya itu jumlah inputnya ya, M itu jumlah sampelnya. Ya, jumlah data, I itu berarti input yang ke I. Ya, terus kemudian ya dikalikan dari kalian. Ya, jadi sigmanya itu mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan M. Ini dijumlahkan semuanya. Oke, nah untuk membuat prediksi, jadi kita akan melakukan prediksi ya dengan menggunakan ini perseptron ini. Kita menggunakan fungsi aktivasi namanya. Fungsi aktivasi ini digunakan untuk menghasilkan jaringan, untuk menggunakan jaringan yang nonlinear. Ya. Ya, ini contoh fungsi aktivasinya ini step function. Ya, step function itu 0 atau 1 gitu aja. Jadi kalau ini bawah ini 0, atas ini 1. Jadi cuma 0 atau 1 aja. Jadi outputnya tadi ya, tadi setelah dihitung pakai rumus ini tadi ya, terus kita ubah dalam bentuk fungsi aktivasinya ya, diubah outputnya nanti hanya 0 dan 1 saja. 0 dan 1. Ya. Nah itu dasarnya seperti itu. Jadi outputnya 0 dan I untuk klasifikasi. Kalau Anda belajar ini ya, mesin learning ya, biasanya kalau kita melakukan klasifikasi itu menggunakan KNN, K nearest neighborhood, gitu ya.
Nah, dengan perseptron kita juga bisa melakukan klasifikasi. Cuma ini kalau perseptron ini masih sederhana. Ya. Kita belajar dari yang sederhana dulu. Kalau perseptron itu berarti hanya untuk 2 kelas saja. Kita akan mengklasifikasikan 2 kelas saja. Nah, kita langsung praktek aja ya. Di sini untuk praktek saya ambil data dari IRIS. Saya tambahkan teks dulu. Nah, saya hapus dulu. Ya, ini perseptron. Ya, ini kasusnya adalah klasifikasi data iris. Data iris itu apa? Iris itu nama bunga. Ya, nama bunga. Bunganya kayak gini. Nah, ini iris ini nama bunga kayak gini. Ada 3 jenis iris di sini. Ada 3 jenis. Ada setosa, ada versicolor, dan ada virginica. Ya, jadi ada 3 jenis iris di sini. Ya. Nah, ada data set iris gitu ya, yang mengelompokkan 3 ini berdasarkan petal dan sepal ya. Petal dan sepal ini. Petal itu kelopak bunga ya. Petal itu kelopak bunga. Sepal itu daun bunganya ya. Ya, jadi daun yang mirip dengan daun bentuknya, tetapi dia bagian dari bunga sebetulnya, jadi daun bunga. Jadi ini petal, ini kelopak bunganya, terus ada sepal. Ini ada petal, ini kelopak bunga, dan ada sepal daun bunganya. Nah, jadi datanya itu berupa ukuran petal dan ukuran sepal. Panjang dan lebar ya, panjang dan lebar petal dan sepalnya. Di datanya bentuknya seperti itu. Ada petal dan sepal. Nah, dari data itu nanti akan kita coba kelompokkan. Tapi kalau kita pakai perseptron ya kita nggak bisa mengelompokkan jadi 3 kelas ini ya, cuma 2 saja. Jadi yang 2 kita cuma mengelompokkan nanti ini aja ya. Apakah dia setosa atau bukan gitu. Jadi setosa satu kelompok itu ya. Versicolor dan virginica nanti akan kita gabungkan aja. Jadi setosa atau bukan setosa, itu aja kelompoknya ya. Nah, sebelumnya kita import dulu modul-modul yang kita butuhkan. Yang pertama, yang kita butuhkan adalah NumPy. Ya, kita import NumPy, kita beri nama alias NP. Supaya untuk memudahkan, ini kebiasaan aja ya, ngasih nama alias NP. Tidak wajib. Terus kita ambil datanya. Nah, enaknya kalau pakai data iris ini ya, sudah disediakan dari Escalon dataset. Jadi from Escalon dataset import load iris. Ya, sudah disediakan ini satu buah fungsi untuk mengambil dataset iris. Jadi kita ambil irisnya, iris sama dengan load iris. Iris. Nah, kita bisa lihat nah, isinya iris, target name-nya ya. Target name. Nah, nanti kita jalankan. Ya, kita jalankan. Oh, ini tadi, ini belum terhubung tadi ya. Kita tunggu dulu supaya dia terhubung dengan engine-nya. Sudah terhubung, inisialisasi. Nah, sudah terhubung, baru bisa running dia. Oke, nah ini ya, jadi ini ya, target name-nya nih, ada setosa, ada versicolor, dan ada virginica. Sesuai dengan kali kembali ya, setosa, versicolor, dan virginica. Oke. Kita tambah kode lagi. Oke. Nah, kita akan mengelompokkan tadi ya, setosa dan bukan setosa ya. Karena kalau kita pakai perseptron cuma bisa 2 itu aja ya.
belum bisa sampai 3 kelompok ya, karena ini ya kita baru mempelajari perseptron ya baru 2 itu. Nanti setelah kita kembangkan lagi, baru nanti kita bisa ngomongkan banyak kelas sekaligus ya. Tapi untuk yang saat ini berdasarkan 2 itu aja, ya, di setosa atau bukan setosa. Nah, maka targetnya harus kita ubah dulu. Targetnya kita ambil, ya, kalau targetnya ini kan array ini kan setosa itu 0 ya. Kalau aslinya itu setosa itu kodenya 0, versicolor itu 1, virginica itu 2. Nah, kita ambil yang 0 saja ya, Iris yang targetnya sama dengan 0. Ya, targetnya kita buat tipenya NP. NP tadi ini ya, NumPy ya, NumPy integer 8 bit. Ya, jadi kita ambil Iris dengan target 0 sampai jadi kalau targetnya 0 dia 1 gitu ya. Sedangkan kalau targetnya bukan 0, dia dianggap 0. Ya, coba kita print targetnya. Print target, terus kita jalankan ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang 111 ini tadi adalah yang setosa tadi ya, setosa. Sedangkan yang 0 sisanya itu adalah yang bukan setosa ya. Bukan setosa itu berarti bisa versicolor, bisa virginica. Ya, bisa versicolor, bisa virginica. Nah, kita tambah kode lagi. Oke, nah cara kerja dari perseptron adalah kita latih ya. Ada proses pembelajaran, learning. Ada proses learningnya terlebih dahulu. Kita latih dengan data-data yang sudah ada. Ya, setelah kita latih, baru nanti kita uji. Ya, baru kita uji. Maka dataset kita juga harus kita bagi 2. Ya, datasetnya harus kita bagi 2. Ya, jadi ini saya jelaskan. Dataset dibagi 2 menjadi dataset untuk training ya, training istilahnya, dan dataset untuk set testing. Ya, datasetnya ada dataset training, ada dataset testing. Testing itu untuk pengujian. Untuk ini ya, melakukan penilaian kinerja dari model yang kita punya, model perseptron yang kita punya, apakah bagus atau tidak. Nah, nanti dinilai modelnya itu ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian ya, riset gitu ya, kita harus menguji model yang kita buat itu, apakah model kita itu cukup bagus atau tidak. Cara mengujinya nanti ada metriknya macam-macam ya. Ya kalau enaknya kalau kita pakai Python itu sudah disediakan, kita tinggal pakai saja. Oke, sekarang kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2, kita caranya sudah disediakan ya. Untuk splitnya itu dari eskalen. Kita ambil splitnya dari eskalen. Eskalen model selection import. Kita import train test split ya. Jadi untuk split data training dan data testing tadi ya. Nah, di datasetnya kita split pakai perintah train test split ini.
Jadi datanya tadi iris tadi ya. Ini tadi kan datanya kita masukkan dalam iris nih ya. Iris.data ya, datanya dari iris.data. Terus data ini yang isinya kan tadi ya apa panjang dan lebar petal itu ya, panjang lebar petal, panjang lebar sepalnya tadi ya. Ya tadi ya di sini ya. Petal dan sepalnya tuh. Petal dan sepal itu ya, petal dan sepalnya. Panjang lebar petal dan sepalnya. Terus kemudian targetnya ini tadi targetnya itu kalau satu tadi berarti setosa ya, kalau satu setosa, kalau nol itu berarti bukan setosa. Ya, ini targetnya ya, satu itu berarti setosa, kalau nol itu berarti bukan setosa. Kemudian, nah ukuran tesnya ya, tes size-nya berapa? Biasanya ya kita ambil itu ukuran dataset untuk testing itu lebih kecil dari dibandingkan dataset training ya. Jadi biasanya sebagian besar dataset itu kita gunakan untuk training. Hanya sebagian kecil saja kita gunakan untuk testing. Pembagiannya bagaimana itu tidak ada ini ya, tidak ada ketentuan khusus gitu ya. Tapi biasanya dipakai misalnya 80% untuk training, 20% untuk testing. Bisa seperti itu. Atau 75% untuk training, 25% untuk testing. Ya. Atau 70% untuk training, 30% untuk testing. Ya, itu sesuai dengan ini saja ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau datanya banyak sekali ya, mungkin bisa jadi katakanlah 95% untuk training, 5% untuk testing. Jadi untuk testing tidak perlu banyak-banyak ya. Tapi kalau datanya sedikit ya mungkin bisa 50% training, 50% testing. Jadi tergantung jumlah data juga. Di sini data testing kita ambil 20% saja. Jadi ini 0,2. Ya 0,2 ini berarti 20% untuk testing, sisanya kita gunakan untuk training. Nah, terus kita pisahkan ya train data. Jadi dari dataset tadi ya kita pisahkan antara data dan target. Targetnya dalam bentuk label ya. Test data, kemudian ada train labels. Labelsnya ini 10 nih ya labelnya. Labels dan test labels dari datasetnya. Ya mungkin kita bisa print train datanya. Print test data. Bentar. Print train labels. Ya. Print test labels. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini train datanya, ini labelnya ini. Ya, ada yang 1, ada yang 0. Terus ini tes labelnya seperti ini. Ya, ini tidak sampai semua kayaknya. Jadi ada 4 ini ya. 4 ini tadi mestinya ada ini ya. Apa aja ini? Panjang. Ada panjang petal tadi ya. Panjang petal, lebar petal, panjang sepal, lebar sepal. Ya, panjang petal, lebar petal, panjang sepal, lebar sepal. Nah itu. Terus label ini yang atas data, terus ini labelnya. Tadi kalau 1 tadi setosa, kalau 0 itu bukan setosa. Ya, kalau 1 itu setosa, kalau 0 bukan setosa. Terus ini yang untuk tesnya, terus ini label untuk tes. Oke. Nah, jadi ini datanya, ini labelnya. Oke, terus kemudian, nah, enaknya kalau pakai Python ya, Perceptron itu sudah ada di Escalon ya, tinggal kita pakai. Jadi saya di sini tidak akan mengajarkan membuat dari nol ya, kelamaan nanti kalau kita buat dari nol. Walaupun nanti ya nanti
mungkin minggu depan saya ini ya ngajarkan cara hitungnya secara manual juga ya, pakai Excel. Ya, pakai Excel nanti. Tetapi untuk kasus yang lebih simpel lagi, lebih sederhana, ini kalau ini saya contohkan di sini kan kasus data real ya, data real kan ada data yang sebenarnya ini. Ini kan data real, ini data yang disimpan di ini ya, ada. Kalau kita lihat misalnya ini orang yang melakukan penelitian riset ini ya, data terhadap data tadi ya, namanya Nixon Ronald Alimer Fisher. Ya, dia melakukan riset mengumpulkan data-data tadi ya, iris itu apa saja, terus nah ini datanya seperti ini tabel. Ini data aslinya ini seperti ini ya. Ada iris tosa, iris versicolor, iris virginica. Ada panjang sepal, panjang lebar sepal, panjang petal dan lebar petalnya. Masing-masing juga seperti ini. Ya, dan disimpan. Terus ada beberapa algoritma sebetulnya yang untuk menyelesaikan problem ini ya. Yang paling sering dipakai ya KNN gitu ya, KNN Neighborhood. Nah, kita coba pakai Perceptron, tetapi hanya untuk 2 kelas saja, karena Perceptron hanya mampu untuk 2 kelas saja. Karena ini paling sederhana ya, neural network yang paling sederhana itu adalah Perceptron. Kita nanti pelajari, ini nyebut atau lengkapnya sebenarnya Perceptron single layer. Ya, Perceptron single layer. Nanti kita pelajari yang Perceptron multi layer yang bisa digunakan untuk klasifikasi data yang lebih banyak lagi. Oke, nah, jadi untuk hari ini saya hanya akan demokan langsung ya. Kalau kita sudah punya ini ya, kelas Perceptronnya, jadi dari Escalon. Nah, kita ambil dari Escalon linear model, import Perceptron. Ya, mungkin di depan akan saya ajarkan juga untuk yang kalau kita hitung manual pakai Excel nanti ya, kita hitung manualnya. Tapi untuk kasus data yang lebih simpel, lebih sederhana dibandingkan yang ini. Nah, kita buat P ya, P sama dengan Perceptron. Perceptron ini kita pakai random state-nya. Nah, ini kebiasaan aja ya, random state-nya diisi 42. Ini maksudnya apa? Random state itu supaya datanya diacak ya pada saat baca datanya itu, jadi tidak urut bacanya tapi diacak. Tapi kita isi 42 itu artinya supaya kok kalau dijalankan berulang-ulang urutannya tetap sama. Ya, urutannya tetap sama. Kalau kita isi dengan 0, urutannya selalu berubah. Setiap kali kita jalankan urutannya selalu berubah. Kalau urutannya selalu berubah, nanti output-nya juga berubah-ubah ya. Jadi kalau kita evaluasi nanti ya, apakah baik tidak ya metriknya itu jadi nanti berubah-ubah juga. Terus kita batasi ya iterasinya ya, maksimal iterasinya sebanyak 10. Iterasi itu berarti jadi berapa kali dia learning-nya, diulang banyak berapa kali learning-nya ya. Proses trainingnya itu diulang berapa kali. Ya, jadi diulanginya sebanyak 10 kali. Ya, mengapa diulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Ini karena datanya cukup sederhana, termasuk sederhana juga ya datanya ya. Maka perulangannya tidak terlalu banyak. Kalau nanti datanya cukup kompleks, perulangannya bisa besar sekali ya, bisa ratusan bahkan ribuan. Ya, kemudian nilai ini toleransinya ya, toleransi errornya itu ya. Jadi kesalahannya itu sampai berapa? Karena kalau kita pakai neural network itu kan tidak mungkin 100, bukan tidak mungkin ya. Umumnya atau biasanya itu memang tidak 100% tepat. Jadi kalau kita belajar atau menggunakan ini ya neural network itu ada toleransi kesalahan. Toleransinya seberapa? Misalnya toleransinya ada 0,001 error yang ditoleransi. Nanti ketika kita belajar yang manualnya akan kita lihat nanti ya, maksudnya toleransinya itu seperti apa.
Ini angkanya makin kecil ya, maunya makin banyak ini ya. Ya makin presisi, makin tepat ya, tetapi ya makin lama bisa. Kita butuh waktu makin lama. Iterasinya mungkin butuh waktu yang lebih banyak. Nggak cuma 10. Tapi kalau toleransinya terlalu besar ya akurasinya jadi tidak bagus. Nah, ini untuk membuat perseptronnya, terus kemudian untuk proses trainingnya kita gunakan fungsi fit ya. P titik fit. Nah, ini untuk proses trainingnya. Kita train data ya. Train data dan train labels. Ya, train data dan train labels. Ya, kita jalankan. Oke, nah ini cepet ya, karena iterasinya cuma 10. Kalau pakai data yang besar, ya mungkin agak lama. Nah, setelah melakukan training, kita bisa melakukan prediksi data. Ya, kita bisa melakukan prediksi data. Jadi, diberikan data, terus kemudian labelnya apa. Jadi, kalau proses training itu kan belajar ya, training itu belajar ya. Ini datanya seperti ini, nanti labelnya harus seperti ini. Kalau datanya seperti ini, nah ini yang atas ini ya. Saya kasih data, misalnya data yang, nah ini data pertama ini ya. Data pertama ini nanti labelnya 1 ya. Data yang kedua labelnya 1 juga. Data yang ketiga 1, data yang berikutnya 0, nah, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau saya beri datanya aja ya, data dalam bentuk 4 angka ini ya. 4 angka itu kan panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal ya tadi ya. Terus labelnya apa? Ya, yang ditanyakan adalah labelnya. Ya, jadi ini mungkin saya kasih keterangan aja ya. Membuat perseptron dan melakukan training. Perseptron dan melakukan training. Terus ini melakukan prediksi label. Jadi kita ambil data sampel ya secara random aja. Random sampel. Dari train data ya sebanyak 10 ya, kita ambil data sebanyak 10. Oh, salah. Ya, terus kita prediksi satu persatu. Nah, kita print aja ya, kita prediksi satu-satu. Data pertama ya, data ke I ya, nah, bukan data pertama ya, jadi data ke I tadi karena kita acak gitu ya, kita predik train data I. Sudah dibuat ya. Ya, jadi kita prediksi kita ambil data ke I-nya tuh acak ya, tadi kita ambil data I-nya tuh acak sebanyak 10, terus kita prediksi. Ya, jadi ini contoh-contoh sampelnya, dan hasil prediksinya apa? Kalau kita jalankan, ada yang error, kebanyakan kurung ya. Oh, kurang. Data ke I kurang. Random, oh import dulu berarti. Import random.
Ya, jadi data ke-9 ya ini labelnya adalah 0. 0 itu berarti bukan setosa tadi ya. Setosa atau bukan setosa tadi kan kelompokannya itu ya. Ya, setosa atau bukan setosa. Jadi data ke-9 cocok gak di sini? Mulainya dari 0 atau dari 0 kayaknya. Oh, ini sudah hilang. Ya, jadi hasil prediksinya 0 ya. Data ke-100 hasil prediksinya adalah 1. 1 itu berarti setosa. Data ke-41 hasil prediksinya adalah 1 dan seterusnya. Ya. Jadi ini maksudnya seperti itu ya. Data ke-11 hasil prediksinya adalah 0. Oke, nah sekarang kita jadi sudah bisa melakukan prediksi ya. Jadi data ke-9 itu setosa atau bukan? Oh, bukan setosa. Data ke-100 setosa. 41 setosa. 26 bukan setosa. 58 bukan setosa. Ya, seperti itu. Terus, nah, kita lakukan ini. Menguji ini, performanya. Ya. Menguji performanya. Nanti. Menguji performa model. Apakah sudah baik apa belum ya, performanya. Jadi menggunakan ini. Sorry. Menggunakan ini ya. Classification report. Jadi ini dari Escalon juga ya. Jadi sudah disediakan nih metrik. Ada banyak metrik sebetulnya ya. Kita ambil yang gampang nih. Kalau classification report itu komplit. Classification report. Kita print langsung ya. Classification. Nah, cuma kalau di reportnya ini ya, ada pengganggu. Oke, jadi di classification report ini kita melakukan prediksi data test. Ya, kita melakukan prediksi data test. Tes data. Jadi yang kita prediksi adalah data test. Kita bandingkan dengan tes labelnya. Ya, kita prediksi data test. Tadi prediksi ini ya, tadi kayak gini ya, saya data kelima hasil prediksinya adalah 0. Nah, kita hasil 0 ini kita bandingkan dengan tes labelnya. Tes labelnya benar 0 atau 1. Ya, jadi kita bandingkan dengan tes labelnya. Ya, terus kita hitung berapa akurasinya, berapa presisi recall, advance score, dan supportnya. Jadi ini sudah komplit. Nah, dapatnya seperti ini. Jadi ini 0 itu yang bukan setosa tadi ya. Presisinya 1 itu berarti tepat. 1, terus kalau yang setosa di presisinya juga 1. Nanti kita akan pelajari ya apa maksudnya precision, recall, advance score, akurasi. Kalau support ini jumlah datanya. Jadi yang 0 tadi jumlah datanya 20, yang 1 itu jumlah datanya 10, totalnya adalah 30. Totalnya adalah 30. Jadi train test tadi ya, jadi 30. Nah, ada sebanyak 30 data di train test ini. Nah, ini kalau 1 kemarin berarti tepat ini ya. 1.00 ini tepat sekali. Jadi prediksinya benar semua. Ya, artinya prediksinya benar semua. Tidak ada yang salah ya. Jadi ya ini termasuk data yang mudah ya untuk dilakukan
prediksi. Sehingga hasilnya pun juga benar semua. Bentar, ini tes data, tes label. Kita juga bisa cek juga ya, untuk yang tes datanya apakah juga ya sebelumnya ini ya, kita tadi cek yang data trend dulu ya. Ini kalau untuk data trend juga bisa kita cek juga. Ya, ini kalau data trainingnya yang bukan Setosa 80, yang Setosa 40, totalnya adalah 120. Jadi total data 150 aslinya ya, 150 dibagi 120 itu untuk training ya, 30-nya untuk testing. Jadi ini trainingnya juga tepat ya, 1.00 itu berarti tepat semua. Tepat, hasil prediksinya tepat semua. Ya, akurasinya 100. Nanti kita pelajari ya, maksud dari metriknya ini apa aja. Ada precision, recall, advanced score itu apa saja. Kita akan pelajari satu persatu. Oke, ini ya ini gambaran aja ya, apa yang nanti akan kita pelajari. Jadi ada data ya, datanya kita ambil dari dunia nyata ya, walaupun mungkin untuk belajar mungkin ada beberapa data yang gampang-gampang gitu ya. Tapi ya nanti kita ambil data, contoh-contoh datanya yang sudah ada aja. Nah, nanti misalnya Anda tertarik ya ambil topik skripsi jaringan saraf tiruan ini atau neural network, datanya Anda cari sendiri nanti. Ya, tinggal cari datanya sendiri ya. Gampangnya gitu. Anda cari data sendiri, terus ya diolah aja kayak gini ya. Diolah kita buat kalau ini sudah perseptronnya kan sudah jadi. Ini di datanya dipisah ya, di split training dan testing. Terus kita buat kalau untuk skripsi tentunya jangan perseptron ya. Perseptron itu terlalu simpel, terlalu sederhana. Untuk neural network yang lebih modelnya lebih kompleks dari perseptron. Nanti kita pelajari yang multi layer juga. Ya kalau bisa kita nanti sampai ke deep learning juga nanti ya. Karena deep learning itu kan juga pengembangan dari jaringan saraf tiruan ini. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada pertanyaan? Sudah ngantuk semua mungkin ya? Belum, Pak. Oke, ya. Ya mungkin minggu depan akan saya berikan ini ya, contoh perhitungan manual pakai Excel nanti supaya cepat ngitungnya ya. Kalau ya saya contohkan nanti pakai Excel yang jumlah iterasinya juga tidak terlalu banyak ya. Kalau jumlah iterasinya terlalu banyak ya juga pegel juga nanti ininya apa ya, ngitung-ngitungnya itu ya. Tapi kalau dalam data yang real iterasinya banyak sekali. Ini tadi cepat sekali tadi ya prosesnya termasuk cepat. Kalau data real itu ya kita benar-benar serius di risetnya itu, apalagi kalau kita gunakan data dalam bentuk gambar gitu ya, bisa berminggu-minggu nih proses trainingnya. Tapi kalau kita untuk kuliah tentunya ya yang sekian menit aja ya, jangan sampai jangan sampai mencapai lebih dari 30 menit lah untuk trainingnya, supaya nunggunya nggak terlalu lama ya. Mungkin 10 menit aja sudah terlalu lama itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini saya upload juga di e-learning, ya, bisa Anda coba sendiri-sendiri. Baik dalam bentuk notebook nih ya, kalau Anda sudah install Jupyter Notebook di komputer Anda bisa coba jalankan di komputer Anda sendiri. Kalau enggak, ya pakai Google Colab aja. Ya, Google Colab itu cari di ini ya, tinggal di searching aja Google Collaboratory lengkapnya ya, tapi biasa menyebutnya Google Colab aja. Collaboratory apa gitu judulnya. Google Colab ya ini. Ya, langsung dapat pertama. Google Colab. Kalau Anda sudah punya akun Google, Gmail gitu ya, bisa dipakai untuk masuk ke sini. Terus nanti Anda bisa upload
Ini kalau di halaman pertamanya tadi ada. Ini kalau saya oh, nah ini kalau masuk ke halaman pertamanya, nanti ada apakah kita akan upload atau tidak. Nah ini ada upload ini ya. Kita pilih yang upload, terus filenya pilih di sini. Ya, itu kalau nanti Anda mau mencoba ya, nanti saya upload ke e-learning, Anda bisa download, terus kalau mau mencoba pakai Google Colab ya, gunakan menu yang upload ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Selamat malam.